Penguasa Alam Kayangan, Bab 39, Judul, False Bravado. Ada seorang pria berusia 30 tahun yang berdiri di belakang meja kasir di toko bulan hitam. Meskipun Gunawan masuk dengan penyamaran aneh ini, dia hanya meliriknya dan bertanya, "Membeli atau menjual?" Gunawan langsung maju. Sambil mengangkat tangan kanannya untuk menaruh 3 buah pil berwarna merah di atas meja, dia dengan dingin berkata, "3 Fire Spirit Pill, ajukan penawaran." Ketiga Fire Spirit Pill ini dibuat dengan memperbaiki rumput roh api yang dikumpulkan Gunawan dari Gua Naga Api. Fire Spirit Pill, wajah kaku petugas itu akhirnya membuat ekspresi kecil saat dia mengambil salah satu pilnya dan dengan ringan membelainya. Tiba-tiba, wajahnya berubah dan hampir tidak bisa mengeluarkan suaranya. Tingkat 10, Fire Spirit Pill tingkat 10. Untuk membuat sebuah pil obat itu harus melalui pemanenan bahan yang dibutuhkan, menyimpannya, memilih alat penyulingan yang tepat, pengontrolan panas yang tepat, dan keterampilan penyulingan. Jadi normal jika potensi kekuatan obat berkurang selama keseluruhan proses ini. Selama proses penyulingan, bahkan untuk ahli obat tingkat tinggi, praktis tidak mungkin untuk menghindari kehilangan sebagian dari kekuatan obat. Oleh karena itu, sebuah pil dari peringkat ke-6 sudah dianggap sebagai barang kelas atas. Sebuah pil dari peringkat ke-7 atau ke-8 jarang dan sudah dianggap sebagai kualitas tertinggi. Seorang ahli obat milik salah satu padepokan utama mungkin bisa menghasilkan pil dengan peringkat ke-9, tapi itu akan dianggap sebagai item yang tidak ada taranya. Sedangkan untuk pil peringkat ke-10, bahkan untuk ahli obat tingkat pertama, untuk membuatnya akan menjadi 1 dari 10.000. Semakin tinggi potensi pil obat, semakin tinggi harganya, dan semakin cepat tubuh bisa menyerap secara alami. Harga dari pil peringkat 8 akan 2 kali lipat dari harga pil peringkat ke-7. Tapi untuk pil peringkat ke-9, hampir tidak mungkin ditemukan di pasaran. Ini biasanya disimpan oleh padepokan utama untuk digunakan bagi murid inti mereka atau biasa menawarkan upeti. Sedangkan untuk pil peringkat ke-10, itu juga jarang terlihat bahkan di toko bulan hitam di seluruh Pulau Jawa. Jika hanya satu dari pil itu yang peringkat ke-10, itu tidak akan banyak, tapi petugas itu menatap dengan mata lebar saat dia menyadari bahwa ketiganya adalah pil peringkat 10. Rumput roh api sudah sulit ditemukan, tapi juga sangat sulit untuk menyaringnya menjadi Fire Spirit Pill. Sedangkan untuk pil dari peringkat ke-10-nya, dia bahkan belum pernah mendengar sebelumnya. Dia hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika praktisi tenaga dalam yang mempelajari Fire Arts mengarahkan perhatian mereka pada ketiga Fire Spirit Pill ini. Mereka kemungkinan besar akan menginginkannya dengan mata yang hampir keluar dari lubangnya. "Buat penawaran," tanya Gunawan dingin lagi. Petugas itu akhirnya melepaskannya dan dengan cepat mengeluarkan sebuah kotak kayu hitam dan meletakkan ketiga Fire Spirit Pill ke dalamnya untuk mencegah agar energi obat tidak menyebar. Ekspresinya sekarang sedikit lebih hormat saat menghadapi Gunawan. Ini adalah 3 Fire Spirit Pill peringkat 10 dan benar-benar dibawa keluar untuk dijual dengan uang. Toko bulan hitam biasanya memiliki kesombongan, tapi siapapun bisa mengatakan bahwa orang ini pasti sangat penting. Petugas itu dengan sopan berkata, "Ketiga Fire Spirit Pill peringkat ke-10 ini adalah yang terbaik dari yang terbaik untuk harga. Saya akan memberi Anda 100 koin ungu. Karena itu, totalnya 300 koin ungu." Gunawan terdiam beberapa saat. Karena Gunawan terdiam beberapa lama, petugas panik ketakutan. Dia dengan hati-hati menilai situasinya. Jika harganya tidak memuaskan, dia tidak akan ragu untuk menaikkannya. Ketiga Fire Spirit Pill tingkat 10 ini, masing-masing tanpa ragu akan mendapatkan harga yang setinggi langit jika dijual ke salah satu padepokan utama di Pulau Jawa yang mempelajari atribut api. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Gunawan diam bukan karena tawaran rendah? Namun dia tertegun karena harga yang ditawarkan. 300 koin ungu, itu totalnya 3 juta koin kuning, itu setara dengan pendapatan 1 abad dari keluarga biasa. Di benua Papua, pada masa-masa dia mengikuti gurunya membuat obat untuk menyelamatkan nyawa dan tidak pernah dia meminta 1 koin pun. Setelah kematian gurunya, dia hanya menggunakan mutiara racun surgawi untuk memperbaiki pil obat agar bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, ia tidak memiliki konsep harga pasar atau nilai masing-masing pil obat. Dia awalnya mengira menjual Fire Spirit Pill untuk 1 koin ungu sudah cukup bagus. Setelah menjual 3, ia akan memiliki cukup untuk hidup mewah untuk sementara waktu. Tapi dia tidak pernah menduga akan ditawari 300 koin ungu. Dia terkejut, pil obat ini ternyata sangat berharga. Di Pulau Jawa, pil obat yang baik sangat mahal harganya. Karena pil obat bermutu tinggi digunakan untuk kultivasi tenaga dalam, itu adalah jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan energi seseorang. Beberapa tahun susah payah kultivasi tidak bisa dibandingkan dengan hanya bisa mengonsumsi pil obat. Keheningannya yang terus berlanjut membuat petugas tersebut dengan gelisah menyatakan, "Jika Anda masih tidak puas dengan harganya, maka..."
Bahkan sebelum membiarkannya selesai, Gunawan berkata, "Deal." Karena tawarannya segera diterima, petugas tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Karena bahkan jika seseorang diberi harga untuk dijual dengan 1000 koin ungu, salah satu padepokan utama itu dengan mudah akan memperjuangkannya. Dia cepat-cepat mengumpulkan Fire Spirit Pill dan berbalik. Setelah beberapa saat, dia membawa sebuah kartu ungu yang mengkilap, diberikan kepada Gunawan dan berkata, "Ini kartu mata uang Anda, tolong terima. Jika Anda memerlukan hal lain, Anda selalu disambut di toko bulan hitam kami." Kartu mata uang ini mengumpulkan koin-koin itu di dalamnya. Gunawan memutuskan untuk memeriksa isinya dan menemukan isinya lengkap. Itu persis 300 koin ungu. Gunawan tidak pernah memiliki banyak uang sepanjang hidupnya. Seluruh tabungannya selama 16 tahun terakhir hanya bisa menghasilkan lebih dari 1000 koin kuning. 300 koin ungu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan semuanya? Jika bibi kecil melihat ini, dia pasti akan terkejut. Setelah memasukkan kartu mata uang, Gunawan tidak segera pergi. Dia menggunakan tangan kanannya untuk sekali lagi meletakkan sesuatu di atas meja dan dengan dingin berkata, "Inti tenaga dalam, tawarkan tawaranmu." Setelah meletakkan inti berwarna merah tua di meja kasir, Gunawan mendengar suara Rumini yang bertanya-tanya di kepalanya. "Apa yang kau lakukan? Kau ingin menjualnya? Apa kau gila?" Gunawan segera menjawab, "Tidak, tentu saja aku tidak menjualnya. Kau tidak perlu khawatir. Aku hanya ingin menakut-nakuti mereka sedikit sehingga di kemudian hari, akan lebih mudah bagiku untuk berbisnis di sini." Rumini tidak menanggapi. Inti tenaga dalam, petugas itu dengan curiga mengangkatnya. Anggota toko bulan hitam, bahkan dari peringkat terendah, masih memiliki kemampuan untuk menjadi orang yang menakjubkan. Namun, dia masih belum bisa menentukan inti tenaga dalam dari binatang roh mana ini. Dia mengambil inti dan membelainya dengan lembut. Segera setelah itu, wajahnya berubah. Matanya terbuka lebar saat dia mengangkat kedua tangannya yang gemetar. Ini, inti naga. Tidak hanya itu adalah naga binatang roh ranah raja. Cepat lakukan penawaran, kata Gunawan tak sabar. Petugas tersebut meletakkan inti tenaga dalam itu kembali ke meja kasir, takut untuk mengambilnya lagi. Pandangannya tentang Gunawan benar-benar berubah dari sebelumnya. Itu adalah perbedaan antara langit dan bumi. Dia dengan sopan berkata, "Pelanggan yang terhormat, tolong. Mohon tunggu sebentar. Untuk hal yang sangat penting, si kecil di sini tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan." Pada titik ini, dia berbalik dan berteriak ke lantai di atas. "Tetua Pu, cepat datang. Ini urusan bisnis yang penting." Cepat, tidak lama kemudian, seorang pria tua muncul di puncak tangga dan perlahan-lahan turun. Meski tangga terbuat dari kayu, langkahnya tidak membuat suara yang berderit. Sepasang matanya lembut namun penuh vitalitas. Namanya Pu He. Dikenal semua orang di kota Boyolali sebagai manajer cabang toko bulan hitam. Urusan bisnis yang penting, Pu He dengan tenang, namun dengan bangga, berjalan mendekat dan dengan lembut melirik Gunawan. "Tetua Pu, ayo, datanglah." Petugas itu mengambil inti tenaga dalam dengan tangan gemetar dan memperlihatkannya pada Pu He. Pu He memelototinya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Tenangkan dirimu sendiri, bagaimana bisa sebuah inti tenaga dalam membuatmu dalam keadaan seperti ini? Mungkinkah ini Sky inti tenaga dalam?" Pu He menguliahi dengan tatapan dingin saat dia mengambil inti tenaga dalam. Pada saat itu, dia tiba-tiba berhenti berbicara saat tangannya sedikit gemetar. Dengan cepat dia mendekatkannya ke matanya dan dengan hati-hati menggunakan sedikit kekuatan energi untuk memeriksanya. Tubuhnya bergetar saat jenggotnya terangkat dan berseru dengan suara 1 oktav lebih tinggi daripada si pegawai toko MP. "Emperor, Dragon Inti." Pegawai itu diam-diam menatapnya. "Beberapa saat yang lalu, kau menguliahiku, tapi kau berteriak lebih nyaring daripada diriku." Hanya Emperor Inti tenaga dalam tapi sudah membuat kalian membuat keributan seperti itu." Toko bulan hitam benar-benar menjanjikan. Pu He sangat kaget saat mendengar pernyataan ini dengan suara serak yang dingin. Dia segera menyembunyikan ekspresinya, menatap Gunawan dan dengan sungguh-sungguh menilainya. Dengan hati-hati ia meletakkan inti naga api ke meja kasir dan dengan hormat bertanya, "Pelanggan terhormat, mungkinkah Anda bisa memberitahu kami nama Anda?" Saat pertama kali turun, dia hanya melirik Gunawan. Saat melihat wajah seperti zombie, dia hanya mendengus jijik karena siapa di kota Boyolali yang berani menjadi sombong di toko bulan hitamnya? Tapi sekarang, Pu He berpikir seperti tatapan Gunawan sangat normal. Seseorang yang mampu mendapatkan Emperor tenaga dalam Dragon Inti, eksistensi macam apa dia? Apa urusannya di toko bulan hitam di kota kecil? Ketika dia mempelajari pria parubaya ini sebelumnya, dia terkejut karena orang ini memiliki mata yang tajam. Dengan mata seperti itu, tidak mungkin menyembunyikan sesuatu di depan orang ini. Gunawan menyipitkan matanya, dengan tatapan dingin bertanya,
Toko bulan hitammu hanya melakukan transaksi bisnis, kapan menambahkan sebuah peraturan baru untuk meminta nama seseorang? Dalam sepersekian detik, Pu He merasakan sedikit niat membunuh. Meski hanya sesaat, rambutnya berdiri tegak. Dia sendiri telah membunuh banyak orang di masa ini dan telah melalui banyak pengalaman menjelang kematian juga. Jadi dia sangat mudah bisa mengerti dan merasakan niat membunuh. Tapi sepanjang hidupnya, dia tidak pernah merasakan niat membunuh yang mengerikan sejak beberapa saat yang lalu. Dia bahkan tidak bisa membayangkan berapa banyak orang yang harus dibunuh untuk mendapatkan aura pembunuhan yang mengerikan ini. 10.000, 100.000, atau mungkin jumlah yang bahkan akan menakut-nakuti bahkan hantu, 1 juta. Mungkin niat membunuh Asura dalam legenda tidak mungkin dibandingkan dengan ini. Kecepatan jantung Pu He melonjak saat ia berkeringat dingin. Selama bertahun-tahun dia berada di kota Boyolali, ini adalah pertama kalinya dia berkeringat dingin. Wajah pucat dengan aura pembunuh yang mengerikan. Dia bahkan bisa mengeluarkan Emperor inti tenaga dalam seolah-olah itu bukan apa-apa. Persis siapa sebenarnya pribadi ini? Aura pembunuh ini, mungkin membunuh orang adalah sesuatu yang dia lakukan dengan santai. Lalu jika seseorang mengganggu dia? Pada titik ini, punggung Pu He direndam dengan keringat dingin. Dia menundukkan kepalanya dan dengan hormat menjawab, "Tidak, jangan pedulikan Pu He. Di hadapan seseorang yang mampu membunuh binatang roh ranah raja, apalagi naga yang sebenarnya, orang itu hanya bisa dikagumi dan tak tertandingi." Pu He tidak bisa menahan kekagumannya dan membiarkan lidahnya tergelincir. Dia benar-benar ingin mengetahui tingkat orang mengerikan ini, tapi bahkan jika dia diberi lebih banyak keberanian, dia masih belum berani menguji tingkat kekuatan Gunawan. Gunawan dingin mendengus. Setelah aura pembunuh itu bubar, Pu He akhirnya bisa mendesah lega dan dengan sopan bertanya. Emperor inti tenaga dalam adalah harta yang tak ternilai. Belum lagi kota Boyolali, bahkan di semua pulau Jawa, hanya akan muncul sekali dalam 1 abad. Mengapa pelanggan terhormat kami menginginkan harta karun semacam itu? Untuk dijual, tidak ada gunanya bagiku, jawab Gunawan dengan acuh tak acuh. Tidak berguna baginya? Jantung Pu He berdetak kencang. Bahkan Emperor inti tenaga dalam tidak berguna? Persisnya, tingkat apa orang ini? Pu He dengan pahit tersenyum dan berkata, pelanggan yang terhormat, meskipun Pu He ini sangat menginginkan Emperor inti tenaga dalam ini, saya tidak ingin menyembunyikan fakta bahwa ini adalah barang yang sangat berharga, jadi nilainya tidak ternilai. Bahkan jika Pu He ini menawari Anda dengan nilai dari toko bulan hitam cabang ini, mungkin hanya 1/5 dari harga Emperor inti tenaga dalam ini. Namun, jika pelanggan terhormat ingin menjualnya, akan lebih baik pergi ke cabang toko bulan hitam yang ada di kota kerajaan Banten. Mereka pasti akan bisa memberi Anda harga yang sesuai dengan kepuasan Anda, kata Pu He sambil dengan hati-hati mengambil Emperor inti tenaga dalam dan meletakkannya di depan Gunawan. Gunawan diam-diam mengambil kembali inti tenaga dalam tanpa sedikit pun perubahan dalam ekspresi wajahnya. Dia tidak segera pergi, tapi tiba-tiba bertanya, orang macam apa si Kong Amarto? Pertanyaan ini mengejutkan Pu He, tapi dengan sopan dia menjawab, di kota Boyolali, Pu He ini hanya mengenal satu orang bernama Sikong Amarto. Dia adalah tetua agung Institut Boyolali yang ditunjuk di sini oleh keluarga kerajaan. Dia adalah individu tegas dengan posisi yang sangat tinggi di kota Boyolali. Apakah ada semacam hubungan antara pelanggan terhormat dan Sikong Amarto? Gunawan hanya mendengus tanpa jawaban, berbalik dan mulai pergi. Pada saat ini, Rumini tiba-tiba menyuarakan mental. Jangan pergi, putri ini menginginkan yang merah itu, beli itu, beli itu, beli itu. Gunawan berhenti berjalan, berbalik dan melihat ke arah apa yang sedang dibicarakan Rumini. Di bagian kiri atas rak besar yang penuh barang, ia melihat gaun merah tua. Gaun itu kecil dan indah yang dibuat jelas untuk wanita muda. Dia menunjuk gaun itu dan bertanya, berapa harganya? Gunawan berhenti dan tiba-tiba kembali, Pu He terkejut. Dia segera melihat gaun itu dan dengan sopan menjawab, pelanggan yang terhormat, Anda mungkin tidak tahu ini, tapi gaun peri merah ini dibuat untuk anak perempuan di bawah usia 14 tahun. Agak kecil dan mungkin tidak cocok untuk istrimu. Gunawan memutar matanya dan dengan dingin menjawab, anak perempuan. Rumini menggerutu. Sialan. Pu He segera menjelaskan, gaun peri merah ini dibuat dengan sutra chiffon dan disulam dengan 81 kristal darah merah. Tidak hanya keharumannya yang menakjubkan, tapi juga bisa mengusir roh jahat dan sangat sensitif bila disentuh. Di seluruh kota Boyolali, ini adalah satu-satunya yang tersedia. Oleh karena itu, harganya agak mahal dengan harga 500 koin ungu. Penampilan luar Gunawan tetap tenang, tapi hatinya terasa seperti terinjak-injak oleh beberapa ribu kuda rumput lumpur. Tentu saja Gunawan tahu apa itu Blood Red Crystal. Tidak hanya warnanya yang bercahaya, saat dipakai di tubuh, bisa membantu mengatur aliran darah dan mengusir roh jahat. Oleh karena itu,
harganya cukup mahal. Tapi gaun peri ini memiliki deretan jumbai berkilau dan semuanya berwarna merah darah. Semua 81 dari mereka. Dan nilainya dihargai setinggi 500 koin ungu. Pada awalnya, mendapatkan 300 koin ungu seperti kaya semalam untuk Gunawan dan dia bahkan tidak memikirkan bagaimana dia akan menghabiskannya. Siapa sangka dia bahkan tidak mampu membeli gaun gadis muda. Toko bulan hitam yang cerdik ini. Ketika menjual, mereka pasti tidak bermain-main. Sebelum datang ke kota Boyolali, dia sudah berjanji pada Rumini beberapa kali bahwa dia akan membelikannya pakaian terbaik, tapi pakaian pertama yang menarik perhatiannya adalah ini. Melihat keadaan Gunawan, Puhe bahkan tidak ragu saat ia meraih gaun peri merah, meletakkannya di depan Gunawan dan berkata sambil tersenyum. Ketika pelanggan yang terhormat membawa Emperor Inti Tenaga Dalam ke sini, Anda sudah cukup menarik perhatian kami, tapi keuangan toko kecil Puhe ini benar-benar kurang dan membuat Anda tidak nyaman. Ini gaun peri merah, tolong terima hadiah ini sebagai permintaan maaf dan... Puhe menelan ludah dan dengan hati-hati berkata, ambillah kesempatan ini untuk menjadi teman. Bahkan untuk cabang kecil toko bulan hitam ini, 500 koin ungu sama sekali tidak berarti. Tetapi jika mereka mampu memberi kesan baik pada individu hebat ini dan bahkan menciptakan hubungan yang menguntungkan, itu akan sangat berharga. Gunawan terdiam beberapa saat, lalu mengambil gaun peri merah dan perlahan berbalik untuk pergi saat dia membuat sebuah pernyataan singkat. Aku akan mengingat nikmat ini. Saat Gunawan menghilang dari pandangannya, Puhe akhirnya menarik napas lega saat ia sadar menyeka keringat di dahinya. Petugas yang tidak berani membuat satu suara pun akhirnya berjalan mendekat dan berbisik. Tetua Pu, kapan kota Boyolali memiliki orang sebesar ini? Dia bahkan memiliki Emperor Inti Tenaga Dalam. Ini. Sebelumnya, ketika aku menyadari itu adalah Emperor Inti Tenaga Dalam, jantungku hampir berhenti karena terkejut. Jika berita tentang Emperor Inti Tenaga Dalam itu menyebar ke seluruhan kota Boyolali, tidak. Ahli dari seluruh penjuru akan berbondong-bondong ke kota Boyolali dan... Setelah berbicara sampai saat ini, petugas hanya bergidik. Kau bodoh, Puhe memelototinya. Bagaimana orang itu bisa berasal dari kota Boyolali? Jika ada orang seperti itu di kota Boyolali, kenapa kita tidak tahu? Selanjutnya, dia memiliki Emperor Inti Tenaga Dalam dan ingin menjualnya. Sudah jelas itu tidak berarti apa-apa baginya. Pribadi orang ini berada di luar jangkauan pemahaman kita. Apa kau benar-benar mengira dia akan takut pada orang-orang yang akan mencuri Emperor Inti Tenaga Dalamnya? Tapi, ketika dia pertama kali masuk dan aku melihat tenaga dalamnya, mengapa aku hanya merasakan bahwa dia hanya berada di tingkat pertama ranah kelahiran cakra? Kau masih terlalu muda. Puhe menepuk pundaknya dan dengan sungguh-sungguh berkata, seseorang yang bisa membunuh binatang roh ranah raja. Tidak mungkin kau bisa merasakan tingkatan yang sesungguhnya. Begitu kau berada di levelnya, seseorang dapat dengan mudah menyembunyikan aura mereka. Belum lagi menurunkannya ke ranah kelahiran cakra, tidak akan aneh jika mereka menurunkannya ke ranah fondasi. Jadi, lain kali kau bertemu dengan seseorang yang tampaknya berasal dari tingkat yang lebih rendah, terutama jika mereka tidak muda, kau sama sekali tidak bisa sombong karena mereka sebenarnya adalah ahli tertinggi. Oh, pegawai itu mengangguk dan mengeluarkan kotak kayu hitam yang digunakan untuk menyimpan Fire Spirit Pill dan berkata, Tetua Pu, aku hampir lupa, tapi sebelum dia membawa inti tenaga dalam, dia juga membawa 3 Fire Spirit Pill ini. Juga, ketiga Fire Spirit Pill ini semua adalah tingkat 10. Apa? Puhe terkejut. Dia segera mengambil 3 Fire Spirit Pill dan berbicara dengan suara gemetar. Untuk bisa membuat pil tingkat 10, hanya ahli obat tingkat pertama dari padepokan utama tertinggi yang mampu mencapainya. Orang ini harusnya dari tempat yang sama dengan tingkat wihara atau istana lautan. Tidak heran dia memiliki aura pembunuhan yang mengerikan. Saat mengingat maksud membunuh yang membuat semua rambutnya berdiri, Puhe bergidik. Dia merasa lega bahwa situasi sebelumnya ditangani dengan baik. Selain itu, mereka benar-benar mendapatkan sedikit kebaikan. Setelah Gunawan meninggalkan toko bulan hitam, dia berjalan cukup jauh sebelum menemukan daerah yang ki berpenghuni. Dia segera mengganti bajunya, melepaskan penyamaran di wajahnya, dan dengan santai berjalan ke arah yang berbeda dari mana dia datang. Lalu muncul suara marah Rumini di kepalanya. Kau berani mengatakan bahwa putri ini adalah putrimu? Aku tidak punya pilihan lain. Apa seharusnya aku mengatakan bahwa aku membelinya untuk guruku? Iya, itu tidak akan terjadi. Aku akan membiarkannya berlalu kali ini karena pakaian ini benar-benar tidak buruk. Tapi jika kau berani mengatakan omong kosong tentang putri ini lagi, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. 500 koin ungu. Jika aku menambahkan nilai dari semua pakaian yang aku kenakan dalam 2 masa kehidupan, itu tetap tidak akan menambah nilai dari sepotong gaun ini. Gunawan menyala kembali. Putri ini memberimu pusat cakra yang baru dan bahkan menjadi gurumu. Sampai hari ini,
Aku hanya menginginkan 500 koin ungu dan kau sudah mengeluh? Gunawan terdiam. Kau benar-benar terlalu berani sebelumnya dan melangkah sampai membiarkan mereka berhasil mengetahui inti tenaga dalam Emperor. Apa kau tidak takut mereka akan membunuhmu untuk itu? Putri ini bahkan tidak bisa menggunakan sedikit pun kekuatan energi sekarang. Jika mereka memutuskan untuk bertindak, kita tidak hanya akan kehilangan inti tenaga dalam, kita juga akan kehilangan nyawa kita. Rumini dengan dingin berseru. Tidak, justru sebaliknya. Gunawan tertawa. Semakin mudah aku meninggalkan inti tenaga dalam di tangan mereka, semakin takut mereka untuk mencoba sesuatu yang licik. Bahkan jika mereka merasakan tenaga dalamku, itu hanya akan membuat mereka menjadi lebih berhati-hati. Apakah mereka menyebarkan informasi ini? Itu urusan mereka sendiri dan aku tidak peduli. Tapi jika aku harus menebak, ada kemungkinan 90% bahwa mereka tidak akan melakukannya. Hari ini, putri ini akhirnya melihat keberanian palsu apa adanya. Namun dengan melakukan ini, apa yang sebenarnya kau lakukan? Di seluruh Pulau Jawa, yang memiliki sumber daya dan koneksi paling banyak adalah toko bulan hitam. Sedangkan untuk barang yang benar-benar bagus, mereka akan menjual harganya dan hanya menjualnya ke padepokan utama. Bagi orang sepertiku, bahkan jika aku kaya raya, mereka tetap tidak mau menjual kepadaku. Oleh karena itu, aku harus membuat kesan yang kuat dan membangun diri di mata mereka. Bagaimanapun juga, memiliki Emperor inti tenaga dalam ini, bersamaan dengan penyamaranku, aku dapat dengan mudah menyelesaikan ini. Dengan ini, akan lebih mudah untuk berurusan dengan toko bulan hitam di masa depan. Bahkan tidak berbicara tentang masa depan, bukankah itu sudah bekerja lebih awal? Semua orang di toko bulan hitam cukup sombong. Jika aku tidak membuat mereka takut sekarang, apakah mereka akan dengan bersemangat mengambil inisiatif untuk memberi gaun peri merah sebagai hadiah kepadaku? Oh benar, bunga tangisan neraka dan bahkan batu kristal surgawi yang kau butuhkan, toko bulan hitam juga memiliki probabilitas tertinggi untuk memilikinya. Rumini terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba bertanya. Sebelumnya di toko bulan hitam, ada apa dengan aura pembunuh yang datang darimu? Niat membunuh sesaat itu bahkan mengejutkan Rumini. Itu adalah semacam aura pembunuh yang hampir bisa dipastikan dan tidak sedikit lebih rendah dari aura pembunuhnya sendiri. Jenis aura pembunuh ini tidak dapat dipelajari juga tidak bisa dipalsukan. Hanya dengan mengambil jumlah kehidupan yang tak terhitung banyaknya akan seseorang menumpuknya dengan perlahan. Tapi aura pembunuh berada pada tingkat yang mengerikan ini, setidaknya ratusan ribu bahkan jutaan nyawa harus diambil. Sepersekian detik niat membunuh bahkan menimbulkan cukup rasa takut bagi Puhe yang berada di ranah kekuatan bumi mati lemas. Jika tidak, untuk orang-orang tingkat Puhe, dengan pengalaman dan pandangan mereka yang bertahun-tahun, tidak akan dijamin bahwa mereka tidak akan meragukan Gunawan. Gunawan berhenti sejenak dan berbicara dengan melankolis. Jika aku mengatakannya, kau pasti tidak akan mempercayaiku, tapi kita sama. Selain dari Imperial Capital di kota kerajaan Banten, ada total 72 kota lain dengan institut yang ditunjuk oleh keluarga kerajaan. Kota Boyolali adalah salah satu kota dan institut Boyolali berada di antara yang terbaik. Selain itu, persyaratan untuk diterima di institut tidak dianggap tinggi, atau paling tidak, jauh lebih rendah daripada padepokan menengah yang paling terkenal. Oleh karena itu, praktisi tenaga dalam yang tak terhitung mencoba untuk mencari izin masuk setiap tahun. Institut Boyolali di kota Boyolali telah membentuk Departemen Tenaga Dalam, Departemen Medis, Departemen Sastra, Departemen Musik, Departemen Seni, dan sebagainya, total 13 departemen. Jadi wajar saja daerah yang ditempati institut akan sangat besar. Sikong Amarto, yang dicari oleh Gunawan, juga adalah kepala tetua Institut Boyolali dan posisinya menempati posisi kedua setelah 3 kepala institut. Namun, bahkan Sin Bejo tidak menyadari identitas Sikong Amarto di kota Boyolali. Setelah bertanya sekitar, Gunawan cepat sampai di lokasi Institut Boyolali. Karena dia ragu apakah dia harus masuk atau tidak, sebuah suara yang berlebihan tiba-tiba datang dari sebelah kirinya. Kakak ipar, dan cerita pun bersambung.